CEO, entrepreneur, born in 1964. Jeffrey Bezos. CEO, entrepreneur, born in 1964. Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Nama saya Mutia Zaini Siregar dengan NPM 2508 2010199. Saya Anjali Ramadhani dengan NPM 2508 20 10 225. Nama saya Aprilia Trijanti Aziza dengan NPM 2508 2010 221. Nama saya Zaskia Syakira Nazarani dengan NPM 2508 20 10 26. Nah, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan profil aplikasi Amazon beserta perjalanan karir dari CEO-nya yaitu Jeff Bezos. Nantikan videonya ya. Kalian pernah dengar tentang aplikasi Amazon gak sih? Tahu gak sejarah dan pendirinya? Nah, supaya tahu, yuk simak video ini. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1994. Awalnya bernama Cadabra, lalu diubah menjadi Amazon agar lebih mudah diingat dan muncul di urutan awal pencarian alfabet. Fokus awalnya adalah toko buku online, karena Bezos melihat potensi internet yang saat itu masih baru. Pada tahun 1995, situs Amazon resmi diluncurkan. Amazon hanya menjual buku secara online. Hanya dalam 1 bulan, Amazon sudah menjual buku ke 50 negara bagian Amerika Serikat dan 45 negara di dunia. Pada tahun 1997, Amazon melakukan IPO atau Initial Public Offering dan masuk bursa saham Nasdaq. Momen ini menjadi tonggak penting karena membuka peluang bagi investor publik untuk membeli saham Amazon. Setelah sukses dengan buku, Amazon memperluas ke kategori lain seperti musik, elektronik, pakaian, mainan, hingga kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 1999 sampai tahun 2000, Amazon memperkenalkan fitur One Click Purchase. Inovasi ini memudahkan pelanggan berbelanja hanya dengan sekali klik dan menjadi pembeda utama dari para pesaing di industri e-commerce. Tahun 2002, Amazon meluncurkan Amazon Web Service atau AWS. Layanan ini menyediakan infrastruktur komputasi awan yang kelak menjadi tulang punggung bagi jutaan perusahaan digital di seluruh dunia. Di tahun 2005, Amazon kembali menghadirkan terobosan melalui Amazon Prime, sebuah layanan berlangganan dengan pengiriman cepat serta berbagai keuntungan eksklusif yang menjadikan pengalaman belanja semakin praktis dan memikat. Di era digital dan aplikasi, Amazon mengembangkan aplikasi di perangkat mobile, membuat belanja lebih praktis. Pada tahun 2007, Amazon merilis Kindle, sebuah e-reader revolusioner dengan mengubah cara orang membaca buku. Dengan Kindle, jutaan judul bisa diakses hanya dengan genggaman. Tahun 2014, Amazon memperkenalkan Alexa dan perangkat Echo. Asisten suara berbasis kecerdasan buatan ini membawa pengalaman baru dalam teknologi rumah pintar, dari memutar musik hingga mengontrol perangkat hanya dengan perintah suara. Amazon memperluas operasi ke banyak negara, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Latin, menjadi salah satu perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia, masuk kategori Big Tech bersama Apple, Google, Microsoft, dan Meta. Jadi, perjalanan hidup Amazon adalah kisah transformasi dari toko buku online sederhana menjadi raksasa digital global yang mendominasi e-commerce, cloud computing, dan teknologi masa depan. Lanjut yuk. Deskripsi aplikasi Amazon. Amazon adalah aplikasi belanja online resmi dari perusahaan e-commerce terbesar di dunia, yaitu Amazon.com. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari, membeli, melacak pesanan, serta menikmati berbagai layanan digital seperti Amazon Prime, Kindle, dan streaming. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 sebagai toko buku online. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat, Amazon berubah menjadi marketplace global yang menjual berbagai produk seperti elektronik, fashion, kebutuhan rumah, hingga layanan digital.
Aplikasi Amazon hadir untuk memberikan akses belanja yang lebih cepat, praktis, dan personal langsung dari smartphone. Beberapa tujuan aplikasi Amazon yaitu yang pertama, memudahkan pengguna dalam melakukan belanja online kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menyediakan berbagai produk dengan harga kompetitif dan layanan pengiriman yang cepat. Yang ketiga, memberikan pengalaman belanja yang aman dengan sistem pembayaran terjamin. Dan yang keempat, mengintegrasikan berbagai layanan Amazon seperti Prime Video, Kindle, Alexa dalam satu ekosistem. Aplikasi Amazon memiliki beberapa fitur seperti pencarian produk dan filter canggih, rekomendasi personal, keranjang dan wishlist, metode pembayaran yang beragam, pelacakan pesanan real time, ulasan dan rating produk, Amazon Prime yang termasuk ongkir, video, dan musik, notifikasi promo dan diskon, multibahasa dan multinegara, serta keamanan transaksi. Yang ketiga, Ini dia profil dari Jeffrey Preston Bezos. Lahir tanggal 12 Januari tahun 1964, adalah salah satu pengusaha terkaya di dunia. Ia adalah pendiri, ketua, CEO, presiden, dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia, Amazon.com. Lulusan Universitas Princeton, Bezos pernah menjadi anggota Phi Beta Kappa, bekerja sebagai analisis keuangan untuk D.E. Shaw & Co. Sebelum mendirikan Amazon pada tahun 1994, ia pernah dipilih sebagai Person of the Year oleh majalah Time. Perjalanan hidup Jeff Bezos. Jeff adalah anak dari pasangan Jackie Bezos dan Ted Jorgensen. Ia lahir dari keluarga broken home, ibunya yang masih remaja pada saat itu, dan juga ayahnya yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ibunya memilih untuk bercerai dengan ayahnya selama kurang lebih 17 bulan pernikahan, lalu menikah lagi dengan imigran asal Kuba yang bernama Miguel Bezos. Miguel setuju untuk memberikan nama akhirnya untuk Jeff Bezos, yang juga disetujui oleh ayah kandungnya yaitu Ted Jorgensen. Kelas 4 hingga kelas 6 dilewatkan Bezos kecil di sekolah dasar River Oaks Elementary Houston. Ia sudah mulai menunjukkan minat dan juga dari kecil Jeff sudah menunjukkan ketertarikan di bidang ilmu. Ia suka mengutak-atik alarm listrik, lalu memperbaiki kasurnya dan menjadikan garasi orang tuanya menjadi laboratorium untuk eksperimen ilmiah. Setelah orang tuanya pindah ke Miami, Florida, Jeff melanjutkan sekolah menengah atas di Miami Palmetto. Lalu, ia diterima di Universitas Princeton. Awalnya Jeff ingin mengambil jurusan fisika, tetapi berubah pikiran dan mendalami komputer hingga lulus dengan gelar di bidang ilmu komputer dan teknik listrik. Setelah lulus dari Universitas Princeton, Jeff mendapatkan pekerjaan di Wall Street yang berhubungan dengan komputer. Jaringan komputer dibangunnya di sebuah gedung yang dijadikan pusat perdagangan internasional oleh perusahaan bernama Vital. Selanjutnya, Bezos bekerja untuk D.E. Shaw & Co. Jauh sebelum ia mendirikan Amazon, awalnya ia bekerja di McDonald's. Selama bekerja di McDonald's, ia mendapatkan ilmu yang cukup banyak dalam hal untuk bekerja sama dalam tim dan mengatur sebuah tim dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Setelah ia lulus dari Universitas Princeton tersebut, ia mulai mencari-cari pekerjaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang cukup settle hingga pernah menduduki sebagai wakil presiden di sebuah perusahaan. Tetapi keinginannya untuk membuat sebuah web sangat tinggi sehingga ia melepas pekerjaan tersebut dan memilih untuk membangun bisnisnya sendiri, yaitu Amazon. Awalnya produk yang ia luncurkan berupa e-book. Lalu, setelah ia meluncurkan e-book tersebut, pengguna Amazon itu sangat banyak. Pengguna Amazon meningkat pesat, sehingga ia menjadi salah satu toko buku yang paling diminati di dunia pada saat itu. Karena produk yang diluncurkan pertama kali juga adalah e-book. Setelah ia meluncurkan e-book, muncul lagi produk-produk yang ia luncurkan seperti video, lalu musik, dan banyak hal. Amazon ini juga termasuk salah satu e-commerce yang paling mendominasi di dunia hingga saat ini. Permasalahan yang pernah dihadapi Jeff Bezos.
Jeff menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan bisnisnya. Pada awalnya, Amazon menghadapi skeptisisme tentang potensi bisnis e-commerce serta masalah keuangan terutama selama masa-masa awal perusahaan dan krisis.com di awal 2000-an. Beberapa produk dan proyek Amazon seperti Fire Phone mengalami kegagalan komersial. Selain itu, keberhasilan Jeff harus diperoleh dengan menghadapi produk yang gagal, serta persaingan ketat dan perubahan regulasi yang kompleks. Lalu Amazon juga pernah terjerat skandal penyalahgunaan data oleh konsumen. Selanjutnya yaitu cara aplikasi Amazon mendapatkan laba. Yang pertama ada penjualan produk. Amazon memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli barang yang dijual melalui platformnya, baik produk yang dijual langsung oleh Amazon maupun produk dari penjual pihak ketiga. Yang selanjutnya ada komisi marketplace. Untuk produk yang dijual oleh penjual pihak ketiga, Amazon mengenakan biaya komisi dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan melalui platform ini. Selanjutnya, layanan berlangganan. Melalui Amazon Prime, pengguna membayar biaya langganan untuk mendapatkan keuntungan seperti pengiriman cepat, akses ke konten digital seperti video, musik, dan buku elektronik. Selanjutnya, Amazon Web Services atau AWS. Meskipun bukan fitur aplikasi belanja, AWS adalah bagian besar dari bisnis Amazon yang menghasilkan laba besar dengan menawarkan layanan cloud computing kepada bisnis dan pengembang di seluruh dunia. Selanjutnya, iklan digital. Amazon menjual ruang iklan di aplikasi dan websitenya kepada berbagai merek dan penjual untuk mempromosikan produk mereka secara efektif. Yang terakhir, layanan tambahan. Pendapatan juga didapat melalui layanan tambahan lain seperti logistik untuk penjual pihak ketiga, layanan pembayaran, dan fitur premium lainnya di aplikasi. Wah! Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thank you for watching dan jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. dadah! Salam bela negara!